Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa. Dan semula saya adakan co-host. Oke, selamat pagi Pak Hub. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik Pak, selamat pagi juga Pak Imran. Gimana kabarnya Pak? Iya, alhamdulillah baik juga Pak. Gimana nih Pak? Saya dengar kemarin Bapak pengen ngobrol sama saya. Mungkin ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya ya? Oh iya Pak, saya kepikiran nih mau ngobrol sama siapa yang bisa diajak diskusi terkait keresahan saya ini Pak. Jadi saya mau bicarakan dengan Bapak. Oh gitu ya. Ya udah. Apa yang mau dibicarakan ini Pak? Jadi begini Pak, hal ini menjadi keresahan saya sebagai guru dalam menghadapi kurikulum Merdeka ini di tahun ajaran baru ini nanti Pak. Jujur saja, saya sebagai guru belum banyak tahu tentang KUMER ini dan apa saja yang perlu saya siapkan. Mungkin secara umum yang saya ketahui tentang KUMER atau kurikulum Merdeka ini hanya bebas dalam pembelajaran saja. Oleh karena itu saya berinisiatif untuk mencari rekan atau teman sejawat siapa yang bisa saya tanyakan tentang KUMER atau kurikulum Merdeka ini, karena Bapak sekarang kan sementara menempuh pendidikan guru penggerak. Oh jadi begitu, luar biasa sekali Pak Guru Hub ini. Jadi keresahan yang Bapak alami sebenarnya ini merupakan prinsip-prinsip guru yang reflektif ya, dan hal itu merupakan suatu konsep yang melekat dalam kurikulum Merdeka ini nantinya ya. Oleh karena itu hal yang paling utama menghadapi kurikulum Merdeka ini, resah sih kita boleh resah karena akan menghadapi kurikulum Merdeka ini. Yang penting kita tidak perlu khawatir untuk menghadapi kurikulum Merdeka ini ya. Oh, gitu ya Pak. Tapi saya belum tahu nantinya di kurikulum Merdeka ini saya harus memulainya dari mana Pak? Oh iya Pak. Jadi begini Pak. Sekolah kita seperti kita tahu bersama kan belum semua kelas yang menerapkan kurikulum Merdeka ini, baru kelas 1 dan 4. Kalau nggak salah itu kita kemarin status sekolahnya masih mandiri berubah. Artinya sekolah kita ini untuk berubah ke kurikulum Merdeka semuanya perlu dilakukan secara mandiri untuk berubah. Nah, nanti juga sekolah ini akan membuat program-program yang mendukung dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini. Nantinya misalnya ada pelatihan, workshop, penguatan guru-guru untuk kurikulum Merdeka dengan mengundang narasumber yang kompeten. Menurut Bapak, apa yang selain keresahan yang Bapak rasakan tentang untuk menghadapi kurikulum Merdeka ini, apakah hanya pembelajarannya atau apa yang mulainya dari mana? Ya. Pak, kalau hanya menunggu sekolah membuat program dan pelatihan seperti itu, kapan waktunya Pak? Apalagi tentunya kita membutuhkan biaya-biaya yang cukup besar untuk melaksanakan
kurikulum merdeka nanti itu. Gitu ya Oh Pak? iya, iya, iya. Eh, Luar biasa Pak Guru ya. Eh, yang pertama tanpa sadari sebenarnya tanpa Bapak sadari Bapak itu sudah menerapkan konsep yang namanya itu konsep merdeka belajar dalam kaitannya dengan kurikulum merdeka nanti. Tentang peran Bapak sebagai seorang guru yang reflektif, bertanggung jawab, mandiri. Nah, terkait pertanyaan Bapak tadi mengenai menunggu program yang akan dibuat sekolah, memang kita kalau hanya menunggu program-program yang dibuat sekolah itu em, karena kaitannya dengan anggaran yang butuh anggaran yang besar, ya. Eh, jadi pemerintah juga dalam menerapkan kurikulum merdeka ini itu menyediakan berbagai macam platform digital bagi guru untuk menyiapkan eh, persiapan guru dalam menghadapi kurikulum merdeka ini nantinya. Ada yang salah satunya ya Pak, nanti yang salah satunya itu yang namanya platform Merdeka Mengajar atau PMM. Mungkin Bapak sudah pernah dengar kalau apa yang namanya itu platform Merdeka Mengajar. Banyak fitur di dalamnya yang mendukung guru-guru untuk belajar secara mandiri. Berbasis digital dan ada sertifikatnya juga kalau sudah selesai. Kira-kira Bapak bisa nggak untuk mengikuti pelatihan atau yang ada di PMM? Oh begitu ya Pak. Saya kan biasanya sering mendengar tentang tadi platform Merdeka Mengajar gitu. Tapi saya pikir itu kan biasanya hanya untuk bagi guru-guru yang sudah sertifikasi. Karena PMM itu kan hanya dibicarakan ketika ada persyaratan sertifikasi yang harus dikumpul dalam sertifikat PMM. Oh iya iya Bu, benar sekali. Memang PMM ini mulai terkenal sebenarnya sini sudah lama sih Pak untuk PMM ini. Jadi bagaimana PMM ini di platformnya dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. Jadi sebenarnya tidak begitu konsepnya Pak Rup ya. Jadi bukan hanya untuk sebagai persyaratan, kemudian mau guru sertifikasi pencairannya harus ngumpul sertifikat. Jadi itu tidak, itu miskonsepsi apa konsepnya tidak seperti itu PMM ya. Jadi PMM itu dibuat untuk semua guru di seluruh Indonesia Pak, tidak melihat status guru tersebut ya, baik yang ASN non ASN, tetapi bagaimana platform ini dibuat untuk guru bisa secara mandiri mau belajar tentang kurikulum merdeka ini. Dan juga PMM ini juga itu dia tidak menyita atau mengganggu tugas guru dalam mengajar, karena waktu yang diberikan dalam platform PMM ini itu sangat fleksibel. Dalam artian kalau Bapak sudah mau mengikuti pelatihan di dalamnya itu, ini bebas memilih topik dan waktu untuk mengikuti pelatihan yang ada di dalamnya, fitur-fitur yang ada di dalam PMM itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi harus mulai dari mana? Nanti Bapak bisa memilih topik yang sesuai. Misalnya ada yang namanya Merdeka Mengajar di dalam topik PMM itu. Iya. Oh ya gitu ya Pak. Apa Bapak bisa bersedia membantu saya untuk mendaftarkan akun dalam PMM? Gimana? Oh siap Pak. Apalagi Bapak sekarang, Bapak kalau saya lihat punya kekuatan atau kelebihan untuk menggunakan PMM ini. Apalagi Bapak sudah lumayan mahir menggunakan HP Android. Jadi untuk langkah awalnya download aplikasi PMM di Play Store dan login menggunakan ID belajar. Bapak nanti akan diarahkan untuk topik yang sesuai, memulai untuk menjadi guru dalam Merdeka Mengajar. Apakah sudah bisa
sekarang Bapak download aplikasi PMM-nya? Oke, sudah Pak, saya sudah download dan login Pak. Cuma Iya, belum terlalu mahir dalam penggunaannya Pak. iya. Nanti kalau Bapak sudah memilih topik nah kalau Bapak sudah download, sudah login itu menggunakan ID belajar, ya. Apakah Bapak memang sudah memilih topik yang sesuai yang akan Bapak ikuti di Iya PMM sudah ini? Pak. Iya Pak, saya sudah memilih topik Merdeka Mengajar dan waktunya selama 5 hari Pak. Iya, baik Pak. Saran saya juga Pak dalam mengikuti pelatihan yang ada di PMM itu agar Bapak bisa benar-benar mengikuti alurnya ya Pak, dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya untuk mendapatkan sertifikatnya saja sebagai bagian salah satu persyaratan pencairan sertifikasi ya, tetapi memang Bapak mengikuti alurnya sehingga memang benar-benar pembelajaran di dalam bisa Bapak pahami dengan baik. Saya sebagai teman Bapak siap kapan saja Bapak menghubungi saya untuk bertanya terkait tentang apa saja pelatihan yang Bapak ikuti selama mungkin kalau saya bisa mengetahuinya. Dan juga setelah selesai Bapak mengikuti pelatihan yang ada di platform PMM itu agar dalam kaitannya Bapak untuk menguatkan Bapak mengenal lebih dekat apa sih Merdeka Mengajar, apa sih kurikulum Merdeka itu yang ada di platform itu. Mungkin kita bisa setelah Bapak selesai kita bisa berdiskusi terkait pelatihan yang sudah Bapak ikuti. Selanjutnya apakah setelah selesai nanti Bapak mungkin bisa membagi praktik baiknya kepada saya maupun rekan sejawat di sekolah lain ya? Iya, siap Pak. Saya akan berusaha semaksimal. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga hal ini bisa menjawab keresahan saya selama ini Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama sama-sama Pak. Sekali lagi Pak, kita resah dan gelisah menghadapi kurikulum Merdeka ini. Tapi pada intinya kita tidak perlu khawatir dan takut untuk menghadapi semuanya ketika kita hadapi dengan penuh tanggung jawab kita sebagai guru. Bentuk tanggung jawabnya apa itu kita dengan mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri. Jadi platform digital PMM itu sebenarnya dia hanya menjadi salah satu bagian saja bagi kita untuk bisa mempelajari. Kalau Bapak selama ini persiapan Bapak untuk menghadapi kurikulum Merdeka ini apa yang sudah Bapak siapkan selain mengikuti yang PMM itu? Yang saya siapkan itu ya aplikasinya saya sudah download, login, tapi sekarang ini kan saya belum ada sama sekali persiapan untuk selanjutnya. Kita sudah download dan sudah login. Itu hanya sebatas itu saja Pak sementara sekarang ini. Ketika selesai diskusi kita hari ini baru saya akan mudah-mudahan saya bisa melaksanakan. Bisa. Iya, sekali lagi Pak, pentingnya bagaimana kemampuan diri kita sebagai guru ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita menghadapi sesuatu, bagaimanapun caranya kita terus berusaha ya Pak. Apalagi di dalam menghadapi kurikulum merdekanya nanti, karena ini merupakan hal yang baru, kita perlu banyak belajar secara mandiri ya Pak. Jadi tadi itu PMM hanya menjadi salah satu bagian saja Pak, tetapi ada banyak cara, apalagi kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin yang Bapak bisa menimba ilmu kepada dia. Oke? Terima kasih Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.